Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodon Darbuono dengan NPM 2212 011331. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yakni menjelaskan kronologi singkat terjadinya dugaan pelanggaran persekongkolan tender dalam perkara yang kelompok saya ambil. Yang dimana kronologi awalnya dalam hal ini terlapor 4 dalam Pokja ULP pada tanggal 4 Januari mengumumkan pengadaan pekerjaan pembangunan gedung kolam renang di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sumber dana APBD dengan tahun anggaran 2017 melalui e-procurement pada website lpse.hulusungai selatan-kabupaten.go.id dengan memberikan kesempatan pada calon peserta tender untuk mengunduh dokumen pengadaan. Dan hingga batas waktu, terdapat 17 perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik. Pada tanggal 6 Januari 2017, pukul 9 sampai dengan 11, Pokja ULP melakukan rapat penjelasan secara online dan menetapkan jangka waktu pemasukan upload dokumen peserta penawaran tender sejak 7 Januari 2017 sampai dengan 12 Januari 2017. Dan hingga batas waktu tersebut, Pokja ULP hanya menerima 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yang dalam hal ini adalah terlapor 1, yakni PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama, terlapor 2 yakni PT Karya Kandangan Nasional, dan terlapor 3 PT Diang Ingsun Mandiri. Yang kemudian berlanjut pada tahap evaluasi dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat beberapa tahap evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi administrasi, yang kedua adalah evaluasi teknis, dan yang ketiga adalah evaluasi harga. Dan setelah melalui ketiga tahap evaluasi tersebut, terlapor 1 yakni PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama ditetapkan sebagai pemenang pada tender tersebut dengan total nilai penawaran sebesar Rp30.180.273.000. Sedangkan terlapor 2 yakni PT Karya Kandangan dan terlapor 3 PT Diang Ingsun Mandiri tidak lulus dengan alasan tidak memenuhi persyaratan substansial yang dimintakan dalam dokumen. Diketahui mengenai identitas para terlapor, yaitu terlapor 1 yang dalam hal ini telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan pekerjaan pembangunan kolam renang tersebut, terlapor 2 dan terlapor 3 yang dimana masing-masing telah menjadi peserta dalam pengadaan pekerjaan pembangunan kolam renang tersebut, dan terlapor 4 dalam hal ini adalah Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan kolam renang tersebut sebagai pemberi pekerjaan atau panitia pada tender tersebut yang ditunjuk dengan SK Kepala ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dimana dalam hal ini persekongkolan horizontal terjadi bahwa adanya kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dan menciptakan persaingan semu. Saya Gabriel Denny Pratama dengan NPM 221201328. Di sini saya dipercaya dan mendapat kesempatan untuk menjawab nomor 2, yaitu siapa yang menjadi terlapor dalam perkara ini dan apa yang menjadi alasannya sehingga dia dapat dikatakan menjadi terlapor. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Di dalam perkara 05-KPPU-I-2020 terdapat 4 terlapor, yaitu PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama, PT Karya Kandangan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri, dan Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, 3 perusahaan pertama dijadikan terlapor karena terbukti melakukan persekongkolan tender. Ditunjukkan dengan fakta bahwa dokumen penawaran mereka disusun bersama di tempat yang sama, menggunakan komputer dan IP address yang sama, memiliki kesamaan alamat pengurus dan pemegang saham, mengunggah dokumen dalam waktu berdekatan, serta adanya pengakuan bahwa ketiganya merupakan perusahaan keluarga dan harga penawaran ditentukan oleh satu pihak. Nah, sementara itu, Pokja ULP ditetapkan sebagai terlapor karena dinilai membiarkan dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan tersebut dengan tidak mencermati berbagai kejanggalan dokumen peserta dan tetap melanjutkan proses tender meskipun terdapat indikasi kuat peserta tidak serius, sehingga turut berperan dalam terjadinya pelanggaran, yaitu pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Sli Almeda Demani. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu pemenuhan unsur pelanggaran dari perkara nomor putusan 05-KPPU-1-2020. Baik, ada pemenuhan unsur pelanggaran, yaitu pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU strip 14 Romawi
2016 menyatakan pasal 22, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Baik, selanjutnya pemenuhan unsur pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Adanya unsur pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha yang baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama selaku terlapor 1. Bahwa dalam praktiknya, terlapor 1 telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi objek perkara ini. Atas dasar ketentuan tersebut, maka unsur pelaku usaha dalam perkara ini telah terpenuhi. Baik, yang selanjutnya yaitu unsur bersekongkol. Adapun unsur bersekongkol, definisinya adalah bahwa bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Adapun definisi bersekongkol menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, melakukan kerjasama secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, lalu tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Lalu diketahui tindakan terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terkait fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 1,5 sampai dengan butir 1,5 atau temuan fakta lain dapat dikategorikan sebagai tindakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam, melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan, dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam memenangkan peserta tender tertentu. Bahwa selanjutnya tindakan terlapor 4 terkait dengan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan di fakta dan temuan lain dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender secara melawan hukum. Bahwa analisis persekongkolan tersebut diperkuat oleh keterangan ahli yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan. Atas dasar hal tersebut, maka unsur bersekongkol dalam perkara ini telah terpenuhi. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur pelaku usaha lain. Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara akuo adalah terlapor 2 dan terlapor 3 yang merupakan badan usaha sebagaimana diuraikan pada identitas terlapor. Bahwa dalam praktiknya, terlapor 2 dan terlapor 3 telah menjadi peserta tender yang menjadi objek perkara akuo. Bahwa terlapor 2 dan terlapor 3 merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar hal tersebut dan analisis tersebut, maka unsur pelaku usaha dalam perkara lain telah terpenuhi. Dalam perkara ini maksud saya. Baik, selanjutnya yaitu unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara akuo adalah terlapor 4 yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender. Berdasarkan alat bukti, terlapor 4 terbukti mengabaikan alasan gugatan terlapor 2 dan terlapor 3 yang bisa dikategorikan tidak mengikuti tender secara serius. Dengan abainya terlapor 4 tersebut telah mengakibatkan terlapor 4 menjadi tidak memperhatikan bahwa terdapat banyak kesamaan yang sangat terang-terangan terdapat dalam dokumen penawaran para terlapor. Bahwa akibat dari abainya terlapor 4 dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui
dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. Atas dasar fakta dan analisis tersebut, maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha dalam perkara ini telah terpenuhi. Demikian pemenuhan unsur dari putusan nomor 5 garing KPPU strip 1 garing 2020. Saya Arkan Bayin Prasetyo NPM 22120111308 di sini akan memaparkan penjelasan untuk nomor 4 terkait dengan lingkup pasar bersangkutan dan bentuk persekongkolan tender. Untuk lingkup pasar bersangkutan, yang pertama ada pasar produk, di mana pasar yang dipermasalahkan adalah pengadaan pekerjaan pembangunan gedung kolam renang tahap 2 senilai 30 miliar 500 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk pasar geografis, pasar ini terbatas pada wilayah di mana pengadaan tersebut diselenggarakan, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Selanjutnya, saya Fani Marsela Sihombing dengan NPM 2212011315 akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu terkait dengan apa sanksi pelanggaran dan mengapa dijatuhkan sanksi tersebut. Dalam putusan ini, Majelis Komisi menyatakan bahwa terlapor 1 atas nama PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama, terlapor 2 atas nama PT Karya Kandangan Nasional, dan terlapor 3 atas nama PT Diang Ingsun Mandiri terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Terkait dengan pertimbangan hukumnya, adanya persengkongkolan horizontal antara pelaku usaha, yaitu PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama, PT Karya Kandangan Nasional, dan PT Diang Ingsun Mandiri, serta persengkongkolan vertikal dengan penyelenggara tender, yaitu Pokja ULP Kabupaten HSS. Tujuan persekongkolan tersebut adalah mengarahkan pemenang tender kepada PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama sehingga persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pasal 36 huruf I dan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka terkait dengan hal ini, para terlapor dikenai sanksi. 1. Menghukum terlapor 1, yaitu PT Cahaya Hikmah Jaya Pratama untuk membayar denda sejumlah 1.350 juta rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dan memerintahkan terlapor 1 untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap serta menyerahkan salinan bukti pembayarannya. Kedua, melarang terlapor 2 atas nama PT Karya Kandangan Nasional untuk mengikuti pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari APBN atau APBD selama 2 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Ketiga, melarang terlapor 3, yaitu atas nama PT Diang Ingsun Mandiri untuk tidak mengikuti pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari APBN atau APBD selama 2 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian setelah dibacakannya putusan KPPU tersebut, terlapor 4 dalam hal ini adalah Pokja ULP atau juga selaku pemohon keberatan merasa tidak puas dengan putusan KPPU dan mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan hasil akhir adalah munculnya putusan nomor 1 garing PDT.Sus strip KPPU garing 2021 garing PN Surabaya pada tanggal 5 April tahun 2021, yang kemudian setelah munculnya putusan PN Niaga tersebut, KPPU melakukan perlawanan kembali ke kasasi dengan hasil akhirnya adalah putusan nomor 1265 K garing PDT.Sus strip KPPU garing 2021 yang diputus pada 17 November 2021.